Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koreatul Adisha Faida dengan 3 NRP terakhir 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS komputasi yang sudah diberikan oleh Bapak. Nah, sekarang saya mulai dari nomor 1. Kita disuruh untuk memberikan contoh dan memberi definisi tentang 5 codingan dasar di MATLAB. Yang pertama yaitu scalar, yang kedua adalah vektor, ketiga adalah array, keempat adalah string, dan yang kelima adalah boolean. Yang pertama adalah scalar. Scalar itu adalah satu nilai angka saja. Misalkan A sama dengan 5, berarti 5 itu termasuk scalar. Bisa juga B sama dengan 2, berarti 2 itu besaran scalar. Intinya cuma satu doang itu scalar. Kemudian yang kedua adalah vektor. Vektor itu kumpulan angka dalam baris atau kolom. Misalnya kan ada vektor baris, ada vektor kolom. Nah, kalau vektor baris misalnya V sama dengan 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 tersebut masuk dalam vektor baris ataupun kolom. Yang ketiga adalah array. Array adalah kumpulan angka dalam 2D atau lebih, atau yang lebih sering kita sebut adalah matriks ya. Jadi matriks itu di MATLAB dinamakan array. Kemudian string itu ketika kita hendak meletakkan suatu kalimat, kita akan meletakkan tanda petik. Misal halo, ada 2 tanda petik yang akan mengakhiri dan mengawali kalimat. Kemudian yang terakhir adalah boolean. Boolean adalah nilai logika, yaitu true atau false. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tugas nomor 2. Tugas nomor 2 adalah perancangan program untuk kelajuan. Nah, pada di sini saya sudah memasukkan codingannya ke dalam MATLAB ya. Ini saya menggunakan beberapa kode pengkodean itu sendiri, yaitu if, else, and, else if, dan ini ada string juga. Saya akan menjelaskan kegunaan dari if, else, and, dan else if dulu. Yang pertama yaitu if. If itu artinya kalau kita pakai untuk ngecek apakah suatu kondisi itu benar. Kalau benar, perintah di dalamnya akan dijalankan. Jadi misal di sini saya memasukkan if t sama dengan t lebih besar atau sama dengan 0, maka kalau nilainya lebih dari itu, maka dia akan tampil angka yang sudah kita masukkan di situ. Kemudian yang kedua adalah else, yang itu kalau tidak digunakan saat kondisi if tidak terpenuhi. Misalkan t lebih besar sama dengan 0. Kalau kita masukkan angka selain ini, angka yang di bawahnya misal minus, itu nanti tidak akan keluar hasilnya. Untuk yang terakhir, untuk yang ketiga adalah else if. Else if itu untuk menambahkan kondisi lain, bukan cuma iya dan tidak. Ini. Dan yang terakhir adalah and. And ini adalah untuk menutup program yang sudah kita jalankan. Untuk hasil dari codingan ini bisa kita coba di command window. Kita run dulu. Masukkan jarak, misalnya kita masukkan jarak 160 meter, waktunya adalah 50. Nah, bisa kita lihat di sini berhasil keluar. Di situ keluar lambat karena pengecualian yang saya masukkan adalah lambat. Kalau misalnya V lebih besar daripada 100, maka dia akan cepat. Di sini keluar lambat karena hanya 3, maka dia keluarnya lambat untuk pengecualiannya. Oke, yang kedua adalah tugas nomor 3. Yang adalah tugas nomor 3. Tugas nomor 3 ini sebenarnya sama saja kalau dilihat dari segi kode-kode yang saya masukkan. Yang baru hanya while. Nah, while ini adalah perulangan. Jadi bagaimana bahasanya? While di MATLAB itu merupakan sebuah kode perulangan yang akan terus dijalankan selama kondisinya
Maaf tadi kepotong, itu tadi while ini intinya perulangan ya. Kalau udah ada data yang berulang, dia akan menampilkannya. Jadi langsung aja dicoba. Ini kita run dulu. Sudah di run, langsung ke command window. Nah ini, misal kita masukkan suhu awal air 25 derajat, kemudian konstanta pendinginan misalnya 2, langsung aja kita enter, kita tunggu sebentar. Grafik yang udah saya tulis di situ tadi. Ini untuk plot-plot tabelnya. Intinya cuma di sini tentang while aja sih. Oke, lanjut yang nomor 4 ya. Jadi di nomor 4 ini codingannya sama sih kayak yang nomor 1 sama nomor 2, cuma yang baru tuh di sini ada for sama break. For sama break ini dipakai kalau kita mau ngulang kode dengan jumlah yang pasti ya. Kayak misal ini 1 banding, ini pakai tanda ini ya. Saya gak tahu emang dari sananya pakai ini. Karena saya udah nyoba pakai per itu nggak bisa jadinya dikurangi, jadi pakai ini. Misal I sama dengan 1/5, artinya perulangan 1/5. Kayak ini 1 banding panjangnya T ini yang udah saya masukkan T. Ini udah ada rumusnya juga. Dan yang terakhir adalah break yang di bawah ini. Kalau break dipakai untuk menghentikan loop lebih awal. Jadi misal kita cuma mau berhenti pas I sama dengan 4, jadi kita nulis if kayak ini, if 1 if I sama dengan 4 break N. Jadi kalau contohnya di sini for I sama dengan I banding length T. Terus kalau if X nya I ini lebih besar daripada 100, biar nggak ngulang terus ini si for nya, angka ini kan banyak banget ya, biar dia nggak ngulang-ngulang, kita di break di bawah sini. Terus karena udah nggak ada lagi yang di, oke langsung didemonstrasikan aja. Kita coba di run, lalu di command window di sini masukkan kecepatan awal, misalnya awalnya itu 10, masukkan percepatannya, kita percepatannya misal 15, waktu akhirnya masukkan 30, coba di enter, grafiknya udah keluar. Lalu ini juga oke. Sekian video tugas dari saya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dalam video penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.